Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 sampai pukul 21. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu, dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita cari tahu. Sekarang amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik? Ayo mengamati. Anak-anak, daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Gede, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Sekarang, simak cerita mengenai Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kyai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. "Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu," kata si Sapawira kepada Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kyai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kyai Dwi Pangga amat patuh kepadanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kyai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk menggantikan memandikan Kyai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini," kata si Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku.
jawab Ki Kerti Pejok. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Aja gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melempar sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang. Hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti Pejok pada Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kerti Pejok. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tidak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain aja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kerti Pejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asyik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan mengosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok berpikir dalam hati. Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kerti Pejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kerti Pejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti Pejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kerti Pejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!